Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kasih setiamu. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Membuat kami mengerti akan setiap firman-Mu. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Roh Kudus tolong kami, tolong hamba-Mu dan tolong kami semua yang mendengar, sehingga sungguh-sungguh kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Bersyukur untuk hari ini, kita ada sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan meskipun masih online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Tuhan yang akan menolong kita semua. Siap untuk kebenaran firman Tuhan? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Suatu yang dipercayakan dan saya sungguh berterima kasih dan bersyukur dan sungguh-sungguh berdoa untuk hal ini. Biar firman Tuhan ini juga akan menolong kehidupan kita, termasuk kehidupan saya. Waktu saya mempersiapkan, waktu saya melakukan semuanya, Tuhan juga yang memberkati. Masih dalam tema besar yang sama, yaitu hikmat dari firman Tuhan. Saya mulai dengan Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita perlu firman Tuhan untuk memimpin, untuk menuntun langkah-langkah dalam kehidupan kita. Kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Kita pasti tahu bahwa kita ingin hidup yang berhasil, hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan sekali lagi firman Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk bisa hidup dalam kemenangan yang memang Tuhan Yesus sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita tidak merebut kemenangan, tapi karena kemenangan Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Tapi firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, dan kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Intermezzo sedikit, itu ada sebuah postingan yang mengatakan begini, usia 25 tahun, idealnya sudah punya apa, gitu istilahnya. Usia 1/4 abad, kira-kira idealnya sudah punya apa? Di situ dicatat bahwa yang pertama harus sudah punya tabungan 100 juta. Kemudian cicilan rumah sisa 20% lagi beres. Kemudian juga punya kendaraan pribadi. Dan yang terakhir, gaji minimal 8 juta. Banyak sekali tanggapan dari netizen Indonesia ya. Dan dari yang serius sampai yang lucu-lucu. Bisa sih katanya, cicilan rumah sisa 20% lagi, asal 80% DP-nya orang tua yang bayarin. Pasti bisa kata dia. Ada yang optimis, yes, yakin pasti bisa. Salam cuan, investasi, banyak hal. Tapi juga ada yang pesimis. Mana mungkin usia 25 tahun punya tabungan 100 juta. Lulus aja usia udah 22 tahun. 3 tahun buat nabung 100 juta kayaknya nggak mungkin deh. Kalau 1 juta aja paling 36 juta. Itu juga kalau gaji bulanan cukup dan ada sebagian untuk bisa ditabung. Banyak tanggapan dari yang mulai positif, negatif. Bahkan ada yang bawa-bawa juga tentang firman Tuhan. Ini semua tentang uang aja, nyari kekayaan. Ingat loh, nanti kalau uang dicari, dikejar, dia bersayap dan dia akan hilang. Betul sih, kalau tujuannya untuk mencari kekayaan memang nggak akan pernah ada puasnya. Tapi ada juga yang jawab bahwa, itu mah emang dasar aja orangnya males, nggak mau kerja keras. Pasti bisa katanya. Saya nggak mau perpanjang tentang hal ini. Mungkin ada sesi khusus bicara tentang kekayaan atau harta dari sudut pandang firman Tuhan.
Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bahwa setiap orang punya keinginan. Setiap orang punya mimpi, punya harapan sesuatu yang terjadi di depannya. Minggu lalu Pastor Arif sudah bicara tentang mimpi, punya harapan, punya mimpi. Apa yang harus dicapai di ke depan, di kemudian hari. Dan yang kedua, di dalam dunia ini selalu semuanya ada waktunya. Tadi dibilang 25 tahun, seperempat abad, nanti 50 tahun, udah punya apa? Setengah abad. Semuanya ada dalam koridor waktu di dalam dunia ini. Ada expired date-nya kalau boleh dibilang. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa Inggrisnya juga mengatakan demikian. There is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Untuk segala sesuatu tuh ada waktunya, ada musimnya. Ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Segala sesuatu ada waktunya. Dan mungkin yang paling kita suka itu di ayat ke-11-nya. Dibilang begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya di situ sebetulnya ditulis nyahnya kecil. Bahwa Tuhan membuat indah itu pada musimnya. Seperti yang di ayat 1, segala sesuatu itu ada masanya, ada musimnya, ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada musimnya, pada waktunya. Nah, justru yang jadi pertanyaan atau jadi masalah adalah apakah pada waktunya itu indah atau tidak? Kalau kita tahu janji Tuhan dalam Yeremia 29 yang mengatakan bahwa hari depanmu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Yang jadi pertanyaan, hari depan kita penuh atau tidak? Keindahan yang Tuhan sediakan di setiap musim kehidupan kita tidak lepas dari peran serta kita dalam melakukan bagian kita. Sekali lagi, Tuhan menyediakan keindahan, kemenangan, keberhasilan. Tapi semua itu tidak lepas dari peran serta kita dalam melakukan bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengerjakan bagian kita agar mimpi atau visi itu menjadi kenyataan atau indah pada waktunya, pada musimnya. Oleh karena itu, yang pertama, jangan berhenti bermimpi. Firman Tuhan minggu lalu Pastor Arif sudah sampaikan dengan begitu luar biasa. Jangan berhenti bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Karena Tuhan memberikan mimpi atau visi untuk memimpin kita, mengarahkan kita manusia kepada tujuan dan kehendaknya Tuhan. Kalau kita punya mimpi, pasti hidup kita bergairah. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya mimpi, hidup kita akan monoton dan rasanya nggak ada gairah dalam kehidupan. Yang pertama, sekali lagi, jangan berhenti bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Dan yang kedua, ternyata punya mimpi aja nggak cukup. Hei, bangun dari mimpimu. Minta hikmat dari Tuhan untuk mengetahui dan mengerti arti tentang mimpi atau visi tersebut yang dari Tuhan. Bersyukur kepada Roh Kudus, Roh penolong itu yang diberikan buat kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia, yaitu Roh Kudus ya, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa mengerti, mengetahui tentang arti mimpi. Oleh karena itu minta hikmat yang dari Tuhan untuk kita bisa mengerti tentang arti mimpi. Dan yang ketiga,
Ternyata tahu mimpi juga nggak cukup. Apakah kita tahu tentang mimpi kita tahu tentang keadaan atau situasi di depan kita, otomatis keindahan atau kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Ternyata enggak. Oleh karena itu, minta hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengerjakan bagian kita, untuk mengerjakan visi dan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Sekali lagi, keindahan yang Tuhan sediakan di musim-musim kehidupan kita akan menjadi kenyataan waktu kita memiliki hikmat dari Tuhan dan ketaatan melakukan bagian kita dengan setia dalam kebenaran. Tambahkan visi kita, mimpi kita yang dari Tuhan dengan hikmat yang daripada Allah, sehingga mimpi itu akan menjadi kenyataan indah pada waktunya. Dan ini yang akan kita dalami dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa hikmat dari Tuhan akan menolong kita membuat mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Satu perikop yang cukup panjang. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Karena waktu yang terbatas, saya akan bacakan beberapa bagian sehingga kita bisa mengerti bagaimana hikmat dari Tuhan yang akan menolong membuat mimpi menjadi kenyataan. Kejadian 41 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya bacakan yang ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kita tahu ceritanya bahwa Firaun bermimpi bahwa dia ada 7 ekor lembu yang gemuk, kemudian makan rumput, dan kemudian juga tampaklah 7 ekor lembu yang kurus. Dan akhirnya lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk tersebut. Kemudian Firaun bangun di ayat kelima. Dia bangun, kemudian dia tidur lagi. Dia mimpi untuk yang kedua kali. Dan di situ dia lihat bahwa ada 7 bulir gandum yang baik, yang bernas gitu. Tapi juga ada 7 bulir gandum yang kurus, istilahnya yang layu. Dan akhirnya yang layu itu memakan bulir yang gemuk tersebut. Maka akhirnya Firaun terjaga dari mimpinya. Ayat yang ke-8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Firaun jadi gelisah hatinya, susah hatinya waktu dapat mimpi. Apakah kita juga pernah mengalami waktu kita dapat mimpi, susah jadi hati kita? Kenapa kita bisa bersusah hati sama seperti Firaun? Karena yang pertama, nggak tahu artinya mimpinya itu apa. Yang kedua, mungkin tahu artinya, tapi mungkinkah ya itu jadi kenyataan? Sedikit bicara tentang Next Gen. Waktu dipercayakan untuk melayani Next Gen, kami berdoa, pengurus, pelayan, semua di Next Gen berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan visi apa, Tuhan berikan mimpi apa. Dan Tuhan berikan mimpi bahwa kami melihat generasi ini atau Next Gen, generasi Next Gen itu menjadi sebuah generasi yang beriman kepada Yesus. Di mana anak-anak mengambil percaya lewat mulut mereka, percaya dalam hati mereka dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dan mereka menjadi generasi yang menyatakan iman mereka dimanapun dan kapanpun. Kami melihat juga sebuah generasi di mana generasi yang berakar akan firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Apapun yang dilakukannya semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka tetap bertekun dalam firman Tuhan, sehingga mereka tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dalam dunia ini, karena mereka berakar dalam firman Tuhan. Kemudian kami juga melihat sebuah generasi yang bertumbuh ke arah Kristus, kedewasaan semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan yang diubahkan, pemikiran, perkataan, perbuatan yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kami melihat sebuah generasi yang seperti itu.
Dan yang terakhir kami melihat sebuah generasi yang berbuah. Generasi yang menghasilkan sesuatu, yang mengerti tentang panggilan mereka. Hidup menghasilkan buah. Berprestasi dalam setiap kehidupannya, tapi mereka tahu bahwa panggilannya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu kita dapatkan mimpi itu, kami bilang, aduh gimana, nggak mudah ya. Jadi sebuah sesuatu, aduh kesulitan. Tapi akhirnya Roh Kudus bilang, perlu hikmat dari Tuhan untuk melakukan bagian kita, sehingga mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Kita lanjut ceritanya. Karena gelisah, kemudian tidak ada yang dapat, meskipun ada orang-orang pintar di Mesir, tapi tidak dapat. Dan Firaun gimana caranya? Akhirnya kita tahu ada juru minum yang pernah waktu itu dia bermimpi dan Yusuf memberitahukannya. Dan dia bilang, Tuanku Firaun, di penjara ada seorang yang namanya Yusuf. Dia sanggup untuk mengartikan mimpi Firaun. Oleh karena itu segera Firaun menyampaikan, panggil segera. Di ayat ke-14 dan ke-15. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Dan ini yang saya suka dan saya belajar dari Yusuf. Di ayat ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tahu bahwa semua hikmat, kepandaian, kemampuan yang dia miliki bukan karena dirinya, tapi semua karena Tuhan. Kita tahu cerita bagaimana Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang Yusuf lakukan. Yusuf tahu bahwa semua itu bukan karena dia, tapi semua karena Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi Yusuf mengatakan bahwa semua hikmat, semua kepandaian, semua pengetahuan, itu semua datangnya dari Tuhan. Yusuf bisa mengerjakan, mengartikan semuanya karena dia tahu Tuhanlah yang menolong semuanya. Kita lanjut ceritanya, kemudian Firaun menceritakan tentang mimpinya, ayat 17-24. Sama seperti ayat yang 1-8. Dia menceritakan, kemudian di ayat yang ke-25, Yusuf mengatakan, mengartikan mimpinya. Sampai 32 dibilang bahwa ada 7 lembu. Dan 7 lembu yang baik dan 7 bulir gandum yang baik itu bicara akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Dan kalau 7 lembu yang buruk dan 7 gandum yang buruk itu juga bicara tentang 7 tahun, tapi itu 7 tahun kelaparan atau kesulitan. Dan apa yang terjadi? Ternyata kelimpahan itu akan habis karena ada masa kesulitan, masa kelaparan yang begitu besar sehingga tidak terlihat lagi kelimpahannya. Yusuf menerangkan tentang arti mimpi itu kepada Firaun. Dan ini yang menjadi titik berikutnya sebetulnya. Mungkin Firaun juga bilang, oke. Akhirnya dia bilang, wes, betul, saya mengerti, saya tahu tentang mimpi. Tapi nggak cukup, apa yang harus saya lakukan? Setelah tahu mimpi, apa yang harus kita lakukan? Itu kan masih mimpi. Itu kan arti mimpinya. Apa yang harus saya lakukan? Sama seperti firman Tuhan yang tadi dibilang. Aku tahu tentang rancangan-rancangan dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tahu masa depan kita penuh dengan harapan, terus kita harus bagaimana? Kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Oleh karena itu kita lanjut ya. Dan ini jawabannya. Hikmat yang dari Tuhan yang menolong kita untuk bisa membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Di ayat ke-33 sampai 36. Saya bacakan 4 ayat ini.
Oleh sebab itu, Yusuf mengatakan ini, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan, ia memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini di dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kita belajar dari hal ini. Hikmat yang dari Tuhan yang akan menolong Yusuf waktu itu dan juga akan menolong kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis yang kita sedang kerjakan. Hikmat dari Tuhan yang akan menolong, membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, hikmat dari Tuhan membuat kita berakal budi dan bijaksana. Kepandaian itu sangat penting. Skill itu sangat penting. Oleh karena itu, terus kembangkan skill kita, terus kembangkan kemampuan kita. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita perlu kebijaksanaan. Hikmat itu lebih dari hanya sekedar kepandaian. Tapi hikmat adalah suatu kemampuan untuk mengerti dan memahami segala sesuatu dalam kehidupan, sehingga dapat mengambil suatu tindakan yang tepat dan benar dalam meresponi setiap keadaan dalam kehidupan. Bagaimana Mesir begitu banyak orang-orang yang pintar, tapi ternyata tidak cukup kepintaran, perlu kebijaksanaan, perlu kebijakan. Oleh karena itu kita minta hikmat sehingga kita diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Waktu kita bijaksana dalam bisa melihat masa dan waktu, musim yang ada. Ingat dari cerita itu bahwa cuma punya waktu 7 tahun masa kelimpahan. Waktunya terbatas. Kalau kita bijaksana, tahu waktu itu terbatas, maka kita akan mengerjakan, tidak akan pernah membuang-buang waktu hidup kita. Karena waktu itu sangat berharga. Orang yang bijaksana tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Sehingga akhirnya dia tahu prioritas apa yang akan dilakukan. Dia nggak pernah buang-buang waktunya. Karena waktu terbatas hanya 7 tahun. Segera harus dikerjakan. Kalau enggak masanya itu akan lewat. Perlu kebijaksanaan untuk bisa melihat waktu. Sehingga bisa menentukan prioritas-prioritas dalam kehidupan. Dan perlu kebijaksanaan untuk melihat satu situasi dan keadaan. Kita tahu bahwa 7 tahun adalah masa kelimpahan. Banyak orang waktu tahun-tahun kelimpahan, biasanya orang kalau diberkati secara finansial, mereka melimpah, akhirnya pengeluaran mereka juga jadi bertambah. Istilahnya gaya hidup mereka jadi meningkat gitu. Gaya hidup mereka jadi ya bertambah sehingga supaya orang melihat bisa bahwa ya kelihatan bahwa kita nih berhasil gitu. Tapi Yusuf enggak. Karena dia tahu prioritas. Dia tahu ini masa kelimpahan. Dia bisa punya kebijaksanaan untuk ini. Sehingga dia tidak menaikkan pengeluarannya, tapi dia belajar untuk mencukupkan kehidupannya. Firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa yang ada pada kita, itu cukup untuk hidupmu, bukan untuk gaya hidupmu. Kebijakan untuk bisa melihat sehingga prioritas, mencukupkan diri. Dan akhirnya membuat kita tahu prioritas, membuat kita menjadi disiplin. Tahu apa yang harus dilakukan. Menabung, mengerjakan sesuatu. Kalau kita tahu
bahwa 3 tahun lagi anak kita akan kuliah. Saya percaya di situ kita harus mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita disiplin, ikat pinggang kita dalam kehidupan. Sehingga kita tahu waktu 3 tahun yang akan datang, kita udah cukup uangnya untuk anak kita bisa kuliah. Mengendalikan keinginan kita. Sekali lagi, kendalikan keinginanmu. Jika tidak, keinginan tersebut akan mengendalikanmu. Oleh karena itu, hikmat yang dari Tuhan membuat kita berakal budi dan bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat dari Tuhan membantu dalam membangun hubungan. Kita tahu bahwa di cerita tersebut dibilang bahwa oleh karena itu disampaikan, tempatkan penilik-penilik di atas negeri ini. Kemudian di setiap kota bangun lumbung-lumbung. Ada pengawasnya di sana, ada yang mengumpulkan di sana, ada yang menanam di sana di setiap daerah-daerah yang ada. Jadi semua itu ada strukturnya, ada fungsinya. Dan hikmat Tuhan membantu kita untuk membangun semua hubungan itu, bersinergi semua itu, sehingga menjadikan sebuah keberhasilan. Seringkali mimpi itu tidak sendirian, ada orang lain, ada bagian lain. Makanya tempatkan, pilih, dan bagaimana membangun semua itu sehingga bersinergi, sehingga semua berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Ini bicara tentang kemampuan manajemen sumber daya manusia. Mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Saya percaya nggak mudah waktu Yusuf melakukan ini. Di lapangannya nggak seperti sesimpel yang hanya 4 ayat ini. Bagaimana membangun hubungan dengan setiap kepala-kepala daerah dan semua. Sehingga hikmat dari Tuhan membantu dalam membangun hubungan. Sehingga mengerti setiap struktur dan fungsi dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, hikmat dari Tuhan membantu untuk dapat menentukan target yang jelas dan terukur dalam kehidupan. Kita tahu disampaikan bahwa memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir pada masa kelimpahan. 1/5 atau 20%. Ini adalah satu target yang jelas, terukur 20%. Mulai dari apa yang ada. Saya pikir 20% adalah sebuah target yang realistis, yang bisa dicapai gitu. Ya dimulai dari apa yang ada, ya 20%. Mulai. Tentukan target. Target kita nggak boleh mengawang-awang. Wah karena ini 90% nggak juga. Cukup 20%. Semua dimulai dari yang kecil, dari apa yang ada. Karena waktu kita setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Contohnya mungkin 1/10 aja. Apakah kita setia dengan hal-hal yang kecil? Mengembalikannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Saya belajar dan sampai hari ini kami berkomitmen, saya bersama istri berkomitmen bahwa setiap kami menerima salary, menerima gaji karena saya bekerja dan istri saya bekerja. Dari mulai kami menikah sampai hari ini, kami sudah hampir 20 tahun kami menikah. Bukan bicara tentang berapa besar penghasilan kami, tapi kami mau disiplinkan diri kami bahwa setiap kami menerima salary, kami berdoa bersama. Pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati lewat apa yang kami lakukan. Yang kedua, kami berdoa buat perusahaan di mana kami bekerja. Dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka juga diberkati. Karena kami percaya bahwa kami diciptakan menjadi berkat, bukan menjadi beban. Tuhan akan kembalikan, gantikan kembali kepada perusahaan atau kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan kami tahu bahwa 10%, dan kami bilang 10%, ini adalah kami kembalikan kepada Tuhan. Memang 100% adalah miliknya Tuhan. Tapi kami belajar 10% ini kepada Tuhan. Dan sisanya 90% kami berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan 90% minta hikmat untuk mengelolanya.
berapa persen untuk kebutuhan dan mungkin keinginan-keinginan kami. Kemudian berapa persen untuk memberi untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan. Karena kami percaya bahwa berkat yang Tuhan percayakan itu juga pasti untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian kami juga berdoa, berapa persen Tuhan yang harus kami tabung atau kami investasikan. Dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Karena seringkali iman atau mujizat itu tidak masuk akal. Tapi semua itu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil atau langkah-langkah yang realistis. Mujizat nggak masuk akal. Memberi makan 5.000 orang, bagaimana caranya? Tapi semua dimulai dengan langkah kecil, yaitu 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepada Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan membantu kita untuk menentukan target yang jelas. Kalau kita punya target dalam kehidupan, maka kita akan fokus dalam kehidupan kita. Kita punya fokus karena kita ada target. Karena terlalu banyak distraction, terlalu banyak gangguan yang membuat kita lari dari tujuannya Tuhan. Oleh karena itu perlu hikmat untuk bisa menentukan target sehingga kita fokus dalam mengerjakan segala sesuatu. Kalau kita punya target, kita punya fokus, kita akan bilang bahwa hari ini targetnya apa yang harus saya kerjakan ya? Harus selesai apa ya? Kalau orang yang nggak punya target, seringkali datang dalam kantor atau pekerjaan, mereka hanya datang jam 8 pagi dan hanya absen sampai jam 5. Tapi sepanjang hari nggak tahu apa yang mereka kerjakan karena mereka nggak punya target dan nggak pernah punya fokus apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga banyak distraction yang terjadi dalam waktu-waktu mereka sehingga mereka tidak mengerjakan apa-apa. Tapi seringkali mereka bilang bahwa pekerjaannya lagi banyak nih, banyak tugas. Tapi satu juga nggak selesai karena nggak punya target dan nggak pernah punya fokus. Sehingga akan terlalu banyak alasan. Oleh karena itu mari hikmat yang dari Tuhan itu memampukan kita untuk memiliki target yang jelas dan terukur. Sehingga kita bisa fokus mengerjakannya. Sehingga begitu besar mungkin masalah, hal-hal yang harus kita hadapi, tapi satu demi satu. Karena hikmat dari Tuhan, kita dapat menyelesaikannya. Dan yang keempat, hikmat dari Tuhan membantu dalam pelaksanaan. Hikmat dari Tuhan membantu kita dalam langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dibilang di situ, pungut. Kemudian simpan di kota-kota dan akhirnya kelola itu. Istilahnya ada langkah-langkah yang Tuhan akan berikan buat kita. Sehingga mimpi itu jadi kenyataan. Pasti di lapangannya nggak mudah. Saya tahu pasti nggak mudah dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk Yusuf. Waktu dia datang, mungkin daerah ini gimana caranya? Mungkin airnya kurang. Bagaimana dia harus membereskan semuanya sehingga hasilnya bisa dipungut, disimpan dalam kota-kota. Bagaimana membangun lumbung-lumbung di setiap kota. Menentukan kota-kota mana yang menjadi pusat dalam penyimpanan. Bagaimana caranya pemungutan itu seperti apa. Bagaimana caranya mengelola. Disimpan itu dalam pergudangannya seperti apa. Bagaimana cara mengelolanya. Jadi istilahnya hikmat Tuhan memberikan Yusuf tuh kemampuan yang tadi manajemen sumber daya manusia. Yang sekarang mungkin manajemen sumber daya alamnya. Bagaimana supaya tanahnya menghasilkan dengan begitu melimpah. Terus mungkin manajemen tentang pergudangan. Hikmat dari Tuhan menolong untuk Yusuf dan kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan yang kelima, yang terakhir. Hikmat dari Tuhan membantu kita untuk dapat kerja pintar. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja keras dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Satu kali saya pernah pergi ke kantor pajak di Cikarang. Saya tertarik dengan sebuah tulisan di temboknya yang mengatakan bahwa di tengah-tengah antara mimpi dan keberhasilan atau kenyataan, itu ada namanya kerja keras di situ ditulis. Di antara mimpi dan keberhasilan
Itu di tengah-tengahnya ada namanya kerja keras. Tapi hikmat bukan hanya sekedar kerja keras. Kerja keras adalah bagian dari hikmat itu sendiri. Tapi kerja keras yang punya tujuan yang jelas, dengan cara yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Kalau kita baca di ayat 46, Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Lihat, Yusuf waktu menghadap, kemudian dia sudah sampaikan mimpinya. Apa yang dia lakukan? Dia nggak lama-lama. Dia langsung pergi. Dan dia apa yang dia lakukan? Dia kelilingi seluruh Mesir. Survei. Dia punya kerja keras. Dia punya planning, dia survei. Bagaimana caranya nih ya, bagaimana. Saya percaya di lapangan tuh gak mudah. Makanya dia kelilingi, dia survei, dia lihat semuanya. Dan dia gak pernah tunda waktu. Dia langsung pergi. Dia orang yang kerja keras, dia orang yang rajin. Biasanya yang suka tunda waktu itu apa? Orang-orang yang malas. Yusuf adalah orang yang bekerja keras. Hikmat dari Tuhan membantu dia untuk kerja pintar. Kerja keras dengan sebuah tujuan, dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat. Dia nggak pernah tunda-tunda. Karena sekali lagi, masa depan itu selalu dimulai sekarang, bukan nanti. Masa depan itu selalu dimulai sekarang. Kita tahu ceritanya, bahwa akhirnya Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf. Keindahan pada waktunya itu mereka alami. Dan sekali lagi, semua karena pertolongan Tuhan. Semua keberhasilan karena hikmat yang dari Tuhan yang menolong Yusuf. Sehingga mimpi itu bisa diartikan dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan dan indah pada waktunya. Karena ada hikmat yang dari Tuhan yang memampukan Yusuf untuk dapat melakukan semuanya itu. Sebagai penutup, dan ini sebetulnya menjadi esensi dari pemberitaan firman Tuhan ini. Bagaimana Yusuf memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Bagaimana Yusuf memiliki hikmat yang memampukan dia dapat mengerjakan semuanya sehingga mimpi itu menjadi kenyataan. Jawabannya di ayat 38, Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi jawabannya sebetulnya bagaimana Yusuf memiliki hikmat yang begitu luar biasa adalah karena Yusuf penuh dengan Roh Kudus. Yusuf penuh dengan roh Allah. Karena Yusuf bergaul dengan roh Allah, maka Roh Kudus penuh dalam hidupnya dan hikmat Tuhan itu penuh dalam kehidupannya. Dia tahu semuanya karena roh Tuhan, semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memberikan mimpi, Tuhan yang memberikan visi yang pertama, sehingga itu mengarahkan pada tujuan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus juga yang mengartikan mimpi. Yang tadi kita sudah baca Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh Kudus memimpin dan memberitakan tentang masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga yang memberikan hikmat untuk dapat melakukan bagiannya sehingga mimpi itu jadi kenyataan. Karena Roh Kudus itu adalah roh hikmat itu sendiri. Kalau Bapak Ibu masih ingat sebulan yang lalu doa pencurahan Roh Kudus, saya ingat tanggal 19 Mei 2021. Waktu itu Pastor Daniel Yosafat yang menyampaikan tentang roh hikmat, bahwa Roh Kudus itu adalah roh hikmat. Bapak Ibu bisa dengar di YouTube GSJ Bethlehem supaya memperlengkapi, dan saya diberkati bahwa betul Roh Kudus itu adalah roh hikmat itu sendiri yang memberikan hikmat kepada kita. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk apa hikmat itu? Roh hikmat itu diberikan kepada kita. Tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan roh hikmat atau hikmat diberikan kepada kita adalah untuk mengenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 17,
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus diturunkan buat kita, sehingga kita bisa punya hikmat, supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kenapa Yusuf bisa menang dalam kehidupannya? Kita tahu ceritanya bahwa enggak mudah dalam kehidupannya. Dia mengalami satu masa-masa yang berat. Waktu dibuang di sumur, kemudian dia dijadikan budak, kemudian dia difitnah, dimasukkan ke penjara, itu sesuatu yang enggak mudah. Tapi karena ada roh hikmat, ada roh kudus, dia bisa mengenal Allahnya dengan benar, bahwa Allahnya sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Allahnya yang membuat berhasil dalam kehidupannya. Allahnya yang menyertai dia dengan kepandaian dan hikmat. Sehingga dia bisa bertahan dan dia kuat melewati semua ini. Sehingga dia ngerti bahwa Allahnya dengan benar, Allah yang menyertai. Yang kedua, hikmat atau roh hikmat itu diberikan kepada kita untuk kita bisa mengerti tentang rencana Allah dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Roh hikmat memberikan kita pengertian tentang rencana Allah yang mulia, rencana Allah yang luhur. Yusuf mengerti ini karena ada hikmat, ada roh hikmat dalam hidupnya, bahwa apa yang dia alami ada rencana Allah yang besar. Mimpi yang menjadi kenyataan dalam hidupnya, dia tahu bukan hanya sekedar untuk dirinya, karena ada rencana Allah yang besar untuk mempertahankan, untuk menjaga kehidupan suatu bangsa yang besar, bahkan seluruh dunia pada waktu itu. Dia mengerti tentang rencana Allah yang begitu besar, sehingga dia dapat bertahan dalam setiap pergumulan hidupnya. Dia mengerti kenapa dia diberikan jabatan-jabatan yang tinggi, karena dia mengerti tentang rencana Allah yang begitu mulia. Bukan hanya sekedar Roh Kudus memberikan kemampuan hikmat untuk menjadikan mimpi menjadi kenyataan, tapi dia mengerti tentang tujuan rencana Allah yang begitu besar, mulia dan agung dalam kehidupannya. Dan ujung-ujungnya adalah bahwa orang bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa Firaun sendiri melihat bahwa Yusuf adalah orang yang penuh Roh Kudus. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus yang akan membuat kehidupan kita berhasil. Dan ujung-ujungnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi biar nama Tuhan dipermuliakan dan makin banyak orang diberkati. Orang bisa melihat, saya akan tutup, orang bisa melihat dan mengenal siapa Tuhan dan memuliakannya melalui apa yang kita katakan dan kerjakan. Puji Tuhan, saya percaya biar firman Tuhan ini yang akan menolong kita. Kita perlu hikmat Tuhan dan kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Biar ini menjadi pernyataan hidup kita bahwa aku nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus setiap waktu dalam hidupku. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong, memberikan hikmat buatku untuk dapat melakukan bagianku, sehingga setiap mimpi visi Tuhan itu menjadi kenyataan, digenapi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apapun yang dalam pergumulan Bapak Ibu pada hari ini, mari datang kepada Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menolong, memberikan hikmat buat kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini. Kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa belajar firman-Mu. Oleh karena itu kami perlu Roh Kudus untuk menyingkapkan, untuk memberikan hikmat lebih lagi, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu
Dan Roh Kudus juga yang akan dapat memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat Roh-Mu, hikmat yang Kau berikan, yang memampukan kami untuk dapat mengerjakan bagian-bagian hidup kami. Sehingga setiap visi-Mu, setiap mimpi-Mu, setiap tujuan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing, itu akan menjadi kenyataan tergenapi dalam hidup kami. Tuhan yang akan menolong kami semua. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi Hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan menolong. Hamba-Mu berdoa saat ini, kalau ada saat ini sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam satu masa-masa yang berat dalam kehidupan, mereka berseru kepada Allah meminta hikmat yang daripada Allah. Oleh karena itu Roh Kudus turunlah di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan hikmat dan kemampuan buat kami, sehingga kami dapat melangkah hari demi hari, mengerti akan setiap rencana-Mu, mengerti mendengar akan setiap arahan-arahan-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri akan membuat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, yang dalam pergumulan apapun Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam keuangan, kesehatan, Engkaulah menjadi jawaban. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali kami mengucap syukur untuk hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.